Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana konco ngaji yang dirahmati Allah? Kabar panjenengan sore hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah Allah ridho sehat kita itu untuk diberikan kesempatan untuk ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa paham bahwa ternyata Islam itu indah dan mudah. Dan hanya hati kita yang kadang-kadang mempersulit. Artinya mempersulit diri sendiri dengan Islam yang kadang-kadang ditambah-tambahi dengan kebiasaan kita di luar dari perintah Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita diguyur hujan dan hujannya masih rintik-rintik, suasana juga menjadi syahdu. Nah, ini paling cocok adalah untuk ngaji supaya apa? Tidak ngantuk. Karena kalau tidak untuk ngaji, suasana seperti ini bisa menjadi membuat kita bisa ngantuk dan terlena. Nah, yang paling bermanfaat adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah sehingga kita lebih paham lagi mengenai Islam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, baiklah sore hari ini kita akan mengkaji mengenai dua hadis yang mulia yang akan membahas mengenai adab atau syarat-syarat tentang memilih imam dalam sholat berjamaah. Kita memang sering dihadapkan pada pilihan imam seadanya. Artinya seadanya itu kita memberikan amanah kepada saudara kita yang kita anggap mampu. Ternyata begitu menjadi imam, bacaannya kok tajwidnya tidak karuan atau panjang pendeknya juga tidak diperhatikan. Kadang-kadang tumak ninahnya juga tidak bisa dijalankan sehingga di dalam sholat berjamaah justru terburu-buru, tidak tumak ninah. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa ketika kita memilih imam dalam sholat berjamaah ada syarat-syarat yang sudah diperintahkan dan disabdakan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konco ngaji yang dirahmati Allah, kita akan belajar mengenai hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 673 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansori, yang arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling pintar dan paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Itu yang pertama. Jika dalam hal itu sama, maka dahulukan yang paling paham dengan sunnah. Jika pengetahuan sunnah sama, maka dahulukan yang lebih dulu berhijrah. Jika waktu hijrah juga sama, dahulukan orang yang paling dahulu masuk Islamnya. Dan janganlah seseorang memiliki kekuasaan, dan janganlah seseorang mengimami seseorang yang memiliki kekuasaan, dan jangan seseorang duduk di bangku kemuliaan milik seseorang kecuali dengan izinnya. Berkata Al-Asyad dalam suatu riwayat, kata yang lebih dulu Islamnya diganti dengan yang lebih tua umurnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 673 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansori. Konco ngaji yang dirahmati Allah, dari hadis yang mulia ini bisa kita simpulkan ada 5 hal yang Rasulullah Muhammad SAW isyaratkan untuk syarat-syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah
yang paling sempurna bacaan Al-Qur'annya, artinya tajwidnya lebih bagus, kemudian panjang pendeknya diperhatikan, sehingga makna dari kata-kata yang dibaca dalam ayat Al-Qur'an itu akan sesuai, tidak akan berubah ketika panjang pendeknya tidak sama dengan harokatnya, maka sesungguhnya akan membedakan arti. Dan yang banyak hafalannya. Yang kedua, konco hati rahmati Allah, saatnya adalah yang paling bagus pengetahuan tentang sunnah, atau lebih banyak pengetahuan tentang hadis-hadisnya. Kemudian yang ketiga, jika kedua poin itu masih sama, yang paling dulu berhijrah. Kemudian yang keempat, jika waktu berhijrahnya juga sama, yang paling dulu masuk Islam. Jika 4 poin itu masih sama semua, baru yang paling tua umur. Jadi jangan terbalik seperti di budaya di tempat kita yang jadikan imam yang paling tua, padahal bacaannya, tajwidnya kadang tidak perhatikan, panjang pendeknya tidak diperhatikan, dan ada yang lebih muda padahal bacaannya lebih bagus, lebih tajwidnya lebih tartila, tetapi karena tidak tua atau masih muda, sungkan atau tidak dipilih menjadi imam. Padahal saat pertama bukan masalah umur itu adalah saat terakhir. Saat pertama adalah yang paling bagus bacaannya, tajwidnya yang paling bagus, panjang pendeknya yang diperhatikan, dan yang banyak hafalan. Baru setelah itu yang paling banyak pengetahuan tentang sunnah atau hadis-hadisnya. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita, konco hati dirahmati Allah. Jangan sampai kita memberikan amanah pada saudara muslim kita untuk menjadi imam padahal beliau tidak memenuhi kriteria itu. Artinya mungkin misalnya saja tajwidnya kadang belepotan, tidak diperhatikan, sehingga kadang-kadang tanwin atau domahnya, ikhfa'nya, idharnya tidak diperhatikan, sehingga bacaan itu jangan-jangan malah merubah arti, atau panjang pendeknya juga kadang tidak diperhatikan. Dan yang kedua adalah banyaknya hafalan, yang paling banyak hafalan. Yang selanjutnya adalah yang paling paham pengetahuannya tentang sunnah dan hadis-hadis. Sehingga konco ngaji rahmati Allah, jangan sampai kita memberikan tadi amanah kepada saudara kita, tetapi ternyata amanah kita itu justru menjadi beban. Karena ketika sholat berjamaah, sholat jamaah itu rusak, maka rusaknya sholat jamaah itu menjadi tanggungan atau dosa imam. Sedangkan kalau sholat jamaah itu sempurna atau baik, maka pahala bagi imam dan jamaahnya. Ini ada hadis yang mulia dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansori, yang teks hadisnya adalah An Ibnu Mas'ud Al-Ansori qala Rasulullah SAW yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihi. Yang artinya, jika para imam yang sholat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian semua. Akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan, bagi kalian pahalanya, kesalahannya hanya ditanggung oleh imam tersebut. Nah, ini hadis ini yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita dan karena ketidakpahaman imam kita, maka imam yang kita berikan amanah untuk memimpin sholat berjamaah kita justru menanggung dosa karena ketidaktahuannya. Karena Rasulullah sudah bersabda, jika para imam yang sholat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian, artinya bagi imam dan bagi jamaah. Akan tetapi jika mereka atau para imam melakukan kesalahan, bagi kalian pahalanya, bagi jamaahnya dapat pahala, tetapi kesalahannya hanya ditanggung oleh imam tersebut. Ini menjadi muhasabah. Jangan sampai kita memberikan amanah kepada saudara kita, tetapi justru menjadikan beban, menanggung dosa karena ketidaktahuan kita dan ketidaktahuan saudara kita yang kita berikan amanah menjadi imam. Maka dengan mengkaji dua hadis yang mulia ini, konco hajian dirahmati Allah, kita bisa bermuhasabah bahwa ternyata
Salat imam itu yang paling penting adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan paling banyak hafalannya. Setelah itu yang paling mengetahui, memahami tentang sunnah. Sedangkan urutan selanjutnya adalah yang paling dulu hijrahnya, yang keempat adalah yang paling dulu masuk Islam, baru yang paling tua umurnya. Kadang kita terbalik, yang dipilih jadi imam yang paling tua, padahal tajwidnya tidak paham, bacaan panjang pendeknya tidak paham, dan bahkan pengetahuan tentang sunnah atau hadis-hadis juga tidak paham, sehingga sholatnya menjadi rusak, sholat berjamaahnya menjadi rusak dan menjadi tanggungan imam. Ini menjadi muhasabah, kasihan kalau seperti itu. Maka jangan sampai kita memberikan amanah pada orang yang salah. Semoga bermanfaat kawan kajian terahmati Allah, untuk kita bermuhasabah, berhati-hati dalam memilih imam. Sesungguhnya Islam itu mudah ketika kita mengikuti sunnah dan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Kita adalah ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahli sunnah adalah orang-orang yang mengikuti perintah-perintah Rasulullah melalui sunnah-sunnah beliau, dan berjamaah adalah cara beribadah kita, cara beramal soleh kita, dan berkehidupan kita adalah berjamaah. Itu dengan cara berjamaah dan berimam. Semoga ada manfaatnya dan bisa menjadi muhasabah bagi kita untuk menjadi lebih baik dalam beragama Islam dan dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.